Siapapun kita yang hadir di tempat ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami kembali datang Tuhan untuk ke tempat ini, untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Layakkan setiap kami, layakkan ibadah kami Tuhan, kuduskan. Berkati juga jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, pujian kami, penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, pujian ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita katakan pujian ini, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan
kasih Bapa. Syaralabalala. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syaralabalala. Syaralabalala. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi
terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita dan bersorak-sorak. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Yang percaya kita berkata bersama-sama, amin, haleluya. Salam Bapak Ibu, kurang semangat salam. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita pagi hari ini, besarkanlah nama Tuhan. Kita katakan pujian ini. Katakan pujian ini dari awal Bapak Ibu, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
namanya Yesus. Hebat namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya persilakan. Ada Bapak Ibu? Yang di sebelah kanan saya ada enggak yang mau bersaksi? Saya persilakan. Sebelah kiri? Tidak ada ya? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan untuk membawa seluruh kehidupan kami. Kami juga sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kami, yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bapa terima kasih. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tiada Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Yes, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Biarlah pujian ini menjadi perundungan kita. Kita akan tiada
lagi saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Haleluya. Yes, Tuhan katakan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, terima kasih. Saya undang yang bertugas doa syafaat untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan Bapa. Ya dan benar kami percaya kami mempunyai Tuhan yang baik. Kami mempunyai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Bapa, baru saja kami menikmati berlalunya pandemi COVID-19. Dan kami sekarang dihadapkan dengan pandemi hepatitis akut yang masih misterius. Sebagaimana Tuhan yang menyertai kami menghadapi badai pandemi, kami yakin dan percaya Tuhan juga yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang menopang kami untuk kami melalui badai hepatitis ini. Kami bersepakat ya Tuhan, kami mendoakan pemerintahan kami. Para petugas medis, beri mereka kekuatan yang datang dari Engkau untuk menghadapi badai ini. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dan kami semakin dikuatkan. Begitu juga kami sebagai orang tua, Engkau berikan kami Bapa hikmat yang datang dari Engkau. Kiranya kami boleh mendidik anak-anak kami untuk hidup sehat dan bersih, sehingga kami tidak terjangkiti penyakit ini. Baik begitu juga yang anak-anak yang masih bayi, yang balita, yang masih TK, yang masih SD, yang masih SMP. Biarlah kami mendidik anak kami dengan yang baik dan benar untuk menjaga kehidupan bersih, hidup sehat, sehingga kami dapat berlalu menghadapi badai pandemi ini. Begitu juga dengan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, gembala jemaat, ketua kelompok jemaat rumah di perkotaan maupun pedesaan, agar tetap setia melayani Engkau. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka keluhkan, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap bersyukur menjalani kehidupan mereka, menjangkau jiwa-jiwa. Begitu juga kami yang ada di sini, untuk bersepakat dan bersatu hati mendoakan mereka, membantu mereka, menopang mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Aba melalui hamba-Mu. Beri kami telinga hati seorang murid. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu tersampaikan kepada kami memperoleh iman, dan oleh iman itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Selagi kami mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya yang lemah letih dikuatkan,
Selagi kami mendengar firman-Mu, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Beri Tuhan apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Kiranya firman itu tersampaikan kepada kami dan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan yang selalu baik, yang tak henti-hentinya memelihara dan menjaga hidup kita. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk langsung belajar sebuah kebenaran bahwa dari orang-orang yang terlambat menyesal pun kita bisa mendapatkan pelajaran penting dan berharga. Banyak orang senang belajar dari orang sukses, orang yang berhasil, tidak salah. Tetapi belajar dari orang yang gagal sampai di ujung jalan hidupnya, itu juga sangat bijak supaya kita tidak menjadi orang yang sama dalam kegagalan-kegagalannya. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang pasti Bapak Ibu juga sudah mengenalnya. Tetapi mari kita melihat dari sebuah rangkuman bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Pepatah kuno yang bijak berkata, sesal kemudian tidak berguna. Jadi kalau mau menyesal, menyesallah sebelum semuanya terlambat. Tapi masalah yang terbesarnya, kapan kita tahu waktunya? Sehingga kita perlu setiap pagi, setiap malam merenungkan perjalanan hidup kita. Jangan mengevaluasi hidup setahun sekali. Jangan mengevaluasi diri hanya beberapa bulan sekali. Memang kita mengadakan perjamuan kudus setiap bulan. Salah satu tujuannya adalah supaya kita menguji, mengoreksi diri kita. Dalam pengertian yang sama, meskipun tidak terungkap dalam bahasanya, perjamuan kudus adalah cara untuk kita mengadili hati kita. Sehingga ketika kita makan dan minum, Rasul Paulus berkata supaya kita layak di hadapan Dia. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Yesus, jangan hanya berharap ada mujizat kesembuhan saja, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah kesempatan ketika kita menyatu dengan Kristus yang adalah kudus, yang sempurna, sekaligus penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Kita mendamaikan diri kita dengan Tuhan melalui darah yang sudah tercurah. Karenanya Alkitab berkata ada orang yang makan minum dengan tidak layak. Maksudnya dia tidak menyiapkan hatinya dan dia berpikir makan minum perjamuan hanya sekedar sebuah ritual gerejawi. Tapi itu sebuah persekutuan dengan Tuhan melalui roti dan anggur. Dan itu mengingatkan kita untuk mengoreksi kita. Jadi kalau itu 1 bulan sekali bukan berarti setiap 1 bulan baru kita mengoreksi diri kita. Makanya kita perlu setiap pagi datang kepada Tuhan. Malam, ingatlah dalam Mazmur 22 itu cerita tentang nyanyian rusa di kala fajar. Itu gubahan Daud yang kemudian dikutip dalam masa kesesakan Israel di bawah pembuangan, di saat pembuangan. Dan Ratu Esther memberikan sebuah perintah kepada mereka. Berpuasalah, merendahkan diri, sebab kalau tidak seluruh bangsa Yehuda akan dibinasakan. Jadi ini sebuah situasi yang sangat kritis. Mereka harus bersikap sungguh-sungguh. Dan Mazmur 22 itu dinyanyikan menjadi sebuah doa bagi mereka. Pengharapan akan datangnya fajar, sehingga kemudian kita tahu Tuhan mengadakan kelepasan bagi orang Yehuda dari pembinasaan, genosida, pembersihan ras dari orang-orang Yehuda, bukan saja di istana Puri Susan, tapi di seluruh wilayah jajahan Ahasweros. Dan itu ternyata ada 100 lebih kerajaan di mana orang-orang Yahudi tersebar. Mereka terancam kepada kebinasaan.
Nyanyian itu juga yang diteriakkan Tuhan ketika dia menyerahkan nyawanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi ada sebuah pengharapan akan kebangkitan, ada sebuah pengharapan akan munculnya hari yang baru, fajar yang baru. Fajar selalu memberikan harapan yang baru setelah melewati malam yang gelap. Jadi orang-orang yang tahu mengoreksi dirinya setiap hari akan terjaga dari situasi yang berbahaya, yang sulit untuk memperbaikinya. Bukan karena Tuhan tidak menolong dan tidak mengasihaninya. Mari kita lihat teriakan ini juga muncul dalam hidup seorang yang bernama Kain dari pasal yang keempat ayat 13 kitab Kejadian. Ketika dia membunuh adiknya, ketika dia melakukan dan melampiaskan dendam yang membara, amarah yang tersimpan dan kemudian meledak tanpa kendali. Sehingga ketika itu Tuhan menghukum dia. Tuhan memberikan tanda tertentu kepada Kain. Dan apa yang menjadi penyesalan Kain ketika Tuhan menghukumnya? Meskipun secara fisik dia tidak mati, tapi dia terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Dia berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi kadang-kadang kita tidak mau memperhatikan, tidak mau sungguh-sungguh melihat, memperhitungkan semua resiko dari semua tindakan yang gegabah. Banyak orang terdorong oleh situasinya, sehingga orang berkata ini orang yang sangat situasional. Kalau situasinya memprovokasi dia, maka dia akan dengan mudah terbakar. Ini gambaran dari kebanyakan orang Indonesia, dengan mudah tersulut oleh satu isu yang belum tentu benar. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak latah menerima sebuah berita dan kemudian merepostnya kembali, mengirim kembali ke semua grup kita. Uji, kalau perlu klarifikasi dulu, siapa yang kirim? Tahu nggak beritanya di mana? Cek lagi. Ada beberapa media yang memberikan fasilitas untuk kita memeriksa data. Itu hoax atau itu berita yang salah atau memang itu berita benar. Pastikan hal-hal yang sensitif, yang tidak berguna bagi banyak orang, tidak langsung kita forward ketika kita mendapatkannya. Ini sebuah bentuk tanggung jawab seorang pengguna dari media sosial. Ketika Kain berkata, hukumanku itu terlalu berat, tapi sebuah penyesalan yang terlambat. Nah, kita membaca bagaimana yang menyebabkan Kain menjadi orang yang kemudian menyesal. Kita bisa berkata bahwa Kain meremehkan Tuhan. Ya, tidak sedikit orang dalam hidup meremehkan Tuhan. Dia hanya hormat dengan orang yang berpangkat. Dia hanya hormat dengan orang yang menyandang bedil. Dia hanya hormat dengan orang yang dompetnya tebal. Dia hanya hormat dengan orang yang penampilan lahirianya sangat meyakinkan. Tapi Tuhan yang tidak nampak seringkali diremehkan oleh manusia. Sehingga ketika dia meremehkan Tuhan, bisa saja dia menjadi seorang yang ketika mendengar cerita terusirnya keluarga mereka karena kesalahan yang dibuat oleh orang tuanya, membuat dia kehilangan hormat kepada Tuhan. Sehingga dia menganggap Tuhan itu tidak perlu disanjung, disembah, dihormati, bukan sekadar dengan bibir lidahnya, tapi dengan seluruh aspek hidupnya. Sehingga ketika dia mempersembahkan persembahan yang tanpa darah, meskipun dia tahu cerita dari orang tuanya. Mengapa kita bisa berkata seperti itu? Karena adiknya melakukan hal yang berbeda, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa adik bisa lebih mengerti kehendak Allah? Tentu karena belajar dari orang tua dan kemudian melakukannya. Dalam hidup rumah tangga yang telah terbuang dari hadapan Tuhan, Adam dan Hawa tentu mengajar anaknya. Tetapi respon dari seorang Kain berbeda dengan respon adiknya Habil. Usia yang lebih tua tidak memberi jaminan seorang
menjadi lebih bijak dari yang lebih muda. Sehingga ketika dia meremehkan persembahan yang diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan menegurnya. Kalau kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 22, kita ketahui bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dan pendamaian. Sehingga setiap orang mau datang kepada Tuhan harus membawa sebuah simbol pendamaian, harga pendamaian, dan itu bisa darah dari binatang apa saja. Ini sebuah nubuatan yang pada waktunya nanti Allah sendiri yang membayar harga pendamaian itu melalui Kristus yang mati di kayu salib. Jadi Kain meremehkan Tuhan. Kalau orang meremehkan Tuhan, dia juga meremehkan seluruh sikapnya, ekspresi penyembahannya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang ke gereja tapi tidak menyembah Tuhan. Apa artinya Anda ke gereja kalau Anda tidak menyembah Tuhan? Apa artinya seorang berdiri di hadapan Tuhan atau duduk dan berlutut tapi hatinya tidak tunduk kepada Tuhan? Apa artinya orang membaca Alkitab, tahu tetapi tidak melakukannya? Tidak ada hormat kepada Tuhan. Sehingga sikap seperti ini sangat nyata dalam hidup Kain. Sikap seperti ini juga nyata dalam hidup orang yang beribadah. Ketika pandemi mulai berjalan, maka kita berusaha untuk orang-orang yang tidak bisa ke gereja berbakti dengan cara yang benar, supaya bisa memandang mata dengan mata. Karena pada hakikat ibadah adalah sebuah persekutuan, koinonia. Sehingga dicarilah cara bagaimana kita bisa saling memandang. Sebuah teknologi yang bagi gereja sangat awal, sangat baru. Meskipun di dunia industri, di dunia yang lain orang telah mengembangkannya, tapi belum sangat populer di waktu itu. Orang hanya punya salah satunya Skype, media untuk orang bisa bertatap muka antar pulau, antar benua, dengan muatan yang lebih berat, dengan kondisi yang menuntut perangkat yang lebih dan sebagainya. Sehingga ketika seorang bapak menawarkan sesudah kebaktian, kita bisa ada pakai Zoom Pak, Zoom yang berbayar. Saudara lihat waktu itu awal-awal Zoom meeting sebagai sebuah aplikasi pertemuan virtual, ditakuti, dicemaskan, diberikan banyak pandangan negatif, sehingga ada orang tidak mau menggunakannya. Tapi kita jalan, di bulan Maret akhir kita sudah pakai itu, supaya kita bisa saling melihat dan tetap berbakti. Tapi toh ada juga orang yang mungkin berbakti dengan menutup layar, dengan tidak beranggapan buruk. Tetapi berbakti dengan menutup layar tidaklah menggambarkan sebuah esensi persekutuan. Karena persekutuan bicara tentang orang satu dengan yang lain, yang secara fisik ada. Ketika jarak memisahkan, orang bisa saling memandang. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, jika kita masih pakai Zoom, hormati Tuhan dengan cara membukanya. Video Anda harus terbuka sehingga Anda sungguh bisa menjadi berkat dari apa yang Anda tampilkan, wajahmu dan sebagainya. Itu menuntut kesiapan. Ya mandi atau tidak mandi tapi berpakaian yang layak, sikap tubuh yang layak. Karena itu bagian dari ibadah. Betul? Jadi jangan ikut ibadah yang tutup Zoom-nya, yang tutup videonya. Tidak ada gunanya. Dan saya berkata dari satu sisi, itu seperti sebuah sikap yang tidak mempersembahkan dirinya kepada Tuhan bersama-sama. Jadi hal seperti ini harus kita pahami. Kecuali mungkin kita minta izin, sinyalnya tidak memungkinkan dan sebagainya. Tapi selama itu tidak menjadi gangguan teknis, bukalah sehingga orang bisa memandang Anda juga berbakti, Anda juga berdoa dan seterusnya. Ya, semoga setelah hari ini kalau kita masih pakai Zoom, jangan lagi menutup videonya. Yang paham anggukan kepalanya, saudara. Karena pertemuan virtual harusnya juga bisa melihat. Kita berkoinonia. Jangan kita dianggap meremehkan Tuhan lewat ibadah kita. Ya. Karena ada orang sambil tiduran berdoa. Ya, kalau dia tiduran berdoa tidak dalam sebuah
kesempatan yang bersama nggak apa-apa sih. Anda mau tengkurup, Anda mau berbaring, Anda berjalan, berdoa dan seterusnya. Tapi ketika kita bersama-sama jangan baring tidur, karena itu waktunya doa dan hanya 1 jam saja. Ya. Jadi sikap Kain sangat jelas, dia meremehkan Tuhan. Dan yang lebih parah adalah ketika dia meremehkan teguran dan peringatan Tuhan. Tuhan mengingatkan dia bahaya yang ada di depannya. Tuhan berkata, sudah ada di muka pintu hatimu. Kau harus berkuasa atasnya. Tapi dia tidak menggubrisnya. Orang bisa buat yang salah pertama. Tapi ketika Tuhan menegur dan mengingatkan, jangan keraskan hati. Dalam karakter Kain kita dapati teguran dan peringatan Tuhan diacuhkannya. Dia tidak mendengarkan dan melakukan teguran Tuhan, sekalipun Tuhan sudah berusaha mencegahnya. Jadi di sini kita lihat tanggung jawab seorang manusia membuat keputusan dengan semua konsekuensinya sangat jelas. Jangan menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang buruk dalam hidup kita, jika kita mengabaikan tuntunan dan teguran Tuhan. Jangan menuduh Tuhan tidak adil. Jangan berkata hal-hal yang buruk. Sebab ketika Tuhan menegur dan mengingatkan Kain, seharusnya dia berhenti, tercegah dari berbuat dosa yang hebat itu. Ini dosa pembunuhan, hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Saudara bisa bayangkan sebuah kejahatan yang menoreh tinta abadi, tinta kegelapan. Apakah Kain tidak pernah berpikir sejauh sedalam itu? Ketika dia tidak mentaati Tuhan, dia akan terjerumus dalam dosa yang begitu hebat. Dia meremehkan Tuhan, dia meremehkan tegurannya. Rasul Yohanes dalam suratnya yang ketiga, yang pertama maksud saya, pasal ketiga, Yohanes menulis 3 kali suratnya. Surat pertama, surat kedua, dan surat ketiga. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Saudara lihat komentar Alkitab. Dan membunuh saudaranya sendiri. Apa sebabnya Kain membunuh saudaranya? Sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah. Tapi hal-hal yang dilakukan saudaranya adalah benar. Bukankah Tuhan dengan jelas berkata, Kain, mukamu akan berseri kalau kau berbuat baik. Kuasai hatimu, kalahkan keinginan marah itu. Tapi dia membiarkan amarahnya menjadi dendam. Kita tahu iri hati memang punya peranan yang sangat dominan dalam kasusnya Kain. Tapi ketika Tuhan menegurnya, dia harusnya berhenti. Kenapa Alkitab berkata dia adalah anak iblis? Rasul Yohanes mencatat ketika Tuhan berkata, kalau seseorang melakukan sebuah perkataan atau perintah dari yang lain, maka dia menjadi hambanya. Dalam pasal 8 dari Injil Yohanes dia berkata, iblis adalah bapamu dan kamu mendengar serta melakukan perintah bapamu. Jadi kalau seorang Kristen terbiasa untuk mengikuti keinginan hati meskipun ditegur oleh Tuhan, tanpa sadar dia sedang melakukan kehendak iblis. Jadi tidak perlu orang kesurupan jadi gila. Tapi ketika orang menerima gagasan, memikirkan gagasan yang tidak berasal dari Allah, membiarkan sebuah ide yang jahat dalam hati dan pikirannya dan melakukannya, sesungguhnya dia sudah dikuasai oleh iblis. Petrus pernah ditegur Tuhan ketika dia berkata, jangan Tuhan, kau tidak boleh mati, dalam bahasa sehari-hari kita. Jangan, karena kau harus jadi Mesias. Tapi Tuhan menoleh dan menghardik, enyahlah engkau, hai iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi ketika kita memikirkan pikiran yang menurut kita benar, tapi ternyata berseberangan dengan kehendak Allah, itu tanda yang kuat untuk kita berhenti melakukannya. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi seperti seorang Kain
Contoh yang kedua kita bisa lihat sebuah cemoohan, ejekan. Ini bukan durasi 1 minggu, 1 bulan, saudara. Selama Nuh membuat bahtera di atas bukit yang tinggi, bukan di tempat yang wajar dan normal. Yang dilakukan Nuh semata-mata karena dia mendengar dan taat. Tapi dia melawan arus yang sangat besar. Orang mencemoohkan semua pekerjaan yang dia lakukan. Alkitab berkata 120 tahun. Bagaimana seorang bisa bertahan dari cemoohan, ejekan. Orang mentertawakan dia. Karena Alkitab dengan jelas sementara Nuh membangun, dia juga menceritakan kabar kebaikan itu. Dia menawarkan. Jadi ini gambaran dari orang yang menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan Tuhan. Kita percaya Alkitab berkata bahwa Nuh telah berkhotbah kepada mereka sementara ia mempersiapkan bahtera. Tapi orang yang mendengarnya, ingatlah Kejadian pasal yang ke-6 kalau kita baca sekilas. Mari kita baca Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada kecenderungan manusia yang secara natural, alami melakukan hal-hal yang berseberangan dengan Tuhan. Itulah sinful nature, tabiat dosa dalam diri seorang manusia. Dan kita masih hidup dalam tubuh di mana ada kecenderungan seorang manusia selama dia tinggal dalam tubuh jasmani. Dia punya kemampuan untuk merespon gagasan-gagasan yang salah. Bahkan mungkin juga orang-orang yang belum dikuduskan sepenuhnya, hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga wajar kalau kita terus berdoa supaya Tuhan mencondongkan hati kita kepada Tuhan senantiasa. Supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mencondongkan hatimu kepada Tuhan, hatimu akan condong kepada hal yang lain dalam dunia. Ayat ini berkata kecenderungan hati manusia di zaman itu selalu membuahkan hal yang jahat. Dalam sudut pandang kebebasan, mereka sangat bebas. Bebas melakukan apapun. Tidak ada takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya. Saudara, seringkali kita berfantasi kosong. Hidup bebas itu menyenangkan. Gak ada aturan. Gak ada ikatan. Gak ada hukum. Hiduplah seturut apa yang kau mau. Toh kau sudah dewasa. Toh kita adalah orang-orang yang menjunjung tinggi hak dari setiap individu. Jika Anda hidup dalam suasana seperti itu bahaya besar. Anda harus hidup dalam sebuah hukum dari Allah yang mengatur hidup kita. Anda harus hidup dalam keteraturan yang dibangun di atas perangkat hukum firman Tuhan. Jangan hidup semau keinginan daging, karena pada dasarnya tubuh kita lemah dalam merespon keinginan-keinginan dosa. Mereka bebas, tidak ada ikatan, tidak ada aturan. Siapa yang mau pimpin mereka? Mereka memimpin dirinya sendiri. Mereka mengolok dan menolak tawaran yang Tuhan berikan lewat Nuh. Ketika Nuh berkata, mungkin untuk apa bahtera sebesar itu? Untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Dari banjir yang besar. Mereka belum pernah melihat hujan. Karena waktu itu embun keluar dari bawah.
Semua tanaman ditumbuhi dari embun yang naik. Sekali lagi mereka belum pernah melihat hujan. Tidak ada referensi, tidak ada pengalaman sebelumnya. Bagaimana hujan yang besar, apalagi banjir. Sehingga mereka meremehkan Tuhan. Mereka meremehkan tawaran Nuh. Ketika kita mencoba menganalisa dengan otak dan pengalaman yang terbatas, maka kita tidak bisa mengukur Allah yang kekal dan maha besar itu. Dalam berhubungan dengan Tuhan, ada waktunya Anda menanggalkan logika pikirmu dan berpegang pada firman Tuhan. Ketika orang berkata, mungkinkah Allah yang maha besar itu datang ke dalam dunia, menjadi manusia hina, sehingga berita tentang kematian Tuhan sebagai anak Allah, di sisi orang Yahudi itu sebuah penghujatan kepada Tuhan. Tapi di sisi orang yang mengutamakan intelektualitas, Allah mana yang sebodoh itu, sehingga berita itu menjadi sebuah cemoohan. Kasih Allah bisa menjadi sebuah cemoohan bagi orang yang tidak mau percaya. Pengorbanan Yesus tidak berharga bagi orang yang menganggap itu sebuah tindakan konyol dan sia-sia. Mereka menolak, menyia-nyiakannya. Tapi ketika hujan turun dengan derasnya dan air meluap kemana saja, sejauh mata memandang, air mulai naik, mereka baru ingat Tuhan. Tapi apa artinya itu semua? Di saat yang sangat terlambat, mereka pasti berusaha lari mencari Nuh, minta tolong. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, sesudah semuanya masuk keluarga Nuh, semua hewan-hewan masuk, Tuhan menutup sendiri pintu bahtera itu. Saudara, jangan berkata Tuhan tidak adil. Ketika orang harus berdiri di hadapan tahta putih yang besar, dan kemudian semua kitab dibuka, dan kemudian orang diadili menurut itu, dan kemudian semuanya dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala. Jangan berkata Tuhan tidak adil, karena keadilan Tuhan justru mengharuskan Dia menghukum setiap dosa. Tapi Allah bukan hanya Allah yang adil, yang mengejar dan menghukum dosa, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih, sehingga Dia menyediakan jalan pengampunan. Sebuah tawaran yang berharga, yang setara dengan keadilannya, murkanya atas dosa, sehingga orang yang menerima kasih-Nya menerima pengampunan. Kita membaca kitab Wahyu berkata, kemudian semua orang berdiri, besar atau kecil, tua atau muda, diadili menurut perbuatannya. Siapa mereka? Ini orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau namanya tertulis dalam kitab kehidupan, orang-orang yang dalam kesempatan hidupnya tidak mau memberi dirinya didamaikan dengan Tuhan. Orang yang beranggapan bahwa mencari uang, mencari karir adalah hal yang paling penting dalam hidup. Bahkan jika itu harus mengorbankan Tuhan, tidak ada masalah. Jika itu harus menggeser hubungannya dengan Tuhan untuk menjadi yang terutama, tidak ada masalah. Mari kita baca Wahyu pasal 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11, saya tidak mengetik di situ. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut menyerahkan, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya,
dan mereka dihakimi masing-masing perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kita baca sama-sama ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara perhatikan, ini pengadilan untuk orang-orang di luar Kristus. Ini pengadilan yang tanpa belas kasihan. Karena semua kejahatan harus diganjar dengan penghukuman. Di mana orang percaya, mereka tidak masuk ke sini. Karena ketika kita percaya, kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dari dosa-dosa kita. Kita dilahirkan baru. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita punya nama ada dalam kitab kehidupan. Tapi orang-orang yang sepanjang hidupnya sampai mati menolak kasih karunia, itu seperti orang-orang di zaman Nuh ketika mereka menolak kesempatan yang diberikan Tuhan. Meskipun 120 tahun itu sangat panjang. Saudara, inilah kesempatan yang kita punya untuk memberitakan kabar baik kepada keluarga, kawan, dan kenalan. Bukan untuk hal-hal yang jahat, tapi untuk sebuah dorongan kasih yang Yudas membahasakannya. Yudas saudara Yesus membahasakannya dalam suratnya. Rebut mereka dari api yang menyala. Tarik mereka. Setidaknya Anda mulai mendoakan dan terus-menerus mendoakan orang-orang di sekitarmu, supaya kasih karunia Allah juga menjadi milik mereka. Kalau orang-orang itu adalah orang yang Anda berkata, saya mengasihimu karena engkau orang tua saya mengasihimu karena engkau rekan sekerja saya, tapi Anda tidak pernah mendoakan keselamatan jiwanya, maka pagi hari ini Anda harus mengubah. Mulailah mendoakan mereka. Berupayalah supaya mereka juga menerima kasih karunia Tuhan. Ini bukan cerita tentang agama, tapi ini menyampaikan sebuah kebenaran tentang manusia yang bisa dilepaskan dari hukuman yang kekal melalui percaya kepada Kristus. Jadi ini sebuah kisah yang pasti mengerikan, dan Tuhan menggunakan perumpamaan ini sama seperti di zaman Lot. Kemudian dia berkata, seperti itu juga ketika anak manusia akan datang kali yang kedua. Orang-orang yang menyesal tetapi di ujung jalannya. Kita juga tahu karakter seorang Yudas. Bagaimana kemudian dia berkata, sesudah semua dilakukan. Tadi pagi dalam bacaan di pastori, membaca Markus pasal 14. Ketika seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak yang 300 dinar, ada yang gusar. Dalam catatan Injil yang lain, yang gusar itu adalah Yudas. 300 dinar itu banyak, saudara. Karena ketika ribuan orang makan, mereka berkata begini, kita mau belanja roti kemana? Kalaupun kita punya 200 dinar, warung mana yang bisa menyuplainya dalam waktu yang singkat? Untuk ribuan orang itu 200 dinar cukup. Tapi satu botol minyak narwastu murni harganya 300 dinar. Sehingga sikap wanita yang merasa begitu besar anugerah Tuhan dan tidak mempersoalkan uang demi menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dicela. Orang itu berkata, untuk apa pemborosan ini? Kalau dijual bisa 300 dinar, bisa pakai membantu orang miskin. Katong Batu Rajo, ujingan. Karena itu tidak tulus. Kegusaran yang muncul dari Yudas yang memprovokasi murid yang lain sehingga mereka semua sepakat memarahi perempuan itu. Tapi Yesus mencegahnya dan berkata, kenapa kau marah dengan dia?
Dia melakukan sesuatu yang baik untuk mempersiapkan penguburanku. Kalau kau mau nolong orang, selalu ada orang miskin padamu. Kau bisa membantunya kapan saja. Tapi aku tidak selalu bersama dengan engkau. Biarkanlah dia. Sehingga wanita itu melanjutkan pengurapan kepada Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Saudara, ketika Anda menyembah Tuhan, ada harga. Anda harus menyisihkan kegiatanmu datang kepada Tuhan, sujud menyembah. Bukankah itu juga sebuah harga? Ketika Anda berbakti di gereja, Anda menyisihkan harga. Ketika Anda membaca, merenungkan firman Tuhan setiap pagi, itu harga yang harus dibayar. Kadang-kadang kita tidak mau membayar sejumlah harga. Dan kita menuntut mengharap Tuhan melakukan hal yang hebat dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa membalas kasih Allah. Ingat itu. Kita tidak pernah bisa membayar lunas pengorbanan Kristus. Tapi kita sebagai orang yang sudah dikasihi harus menunjukkan sikap sebagai orang yang tahu berterima kasih. Berapapun yang Anda korbankan, kasih uang, kasih persembahan, kasih hidupmu, Anda gak membayar lunas. Tapi bukan berarti kita tidak mengimbangi dan meresponi kasih Allah dengan apa yang kita bisa buat. Sehingga Tuhan minta cuma satu, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Tapi apakah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Berapa orang mengasihi Dia hanya kalau perlu, mendekat kepada Tuhan hanya kalau kepepet. Tapi di waktu yang lain mereka berkata, sibuk gak bisa. Ketika Anda sibuk dan merasa tidak bisa, Anda sedang mengorbankan minyak narwastu yang mahal untuk Tuhan. Bayangkan, sejumlah uang yang begitu besar yang cukup membayar ribuan orang ditumpahkan dalam satu peristiwa sekali saja. Pemborosan bisa dilihat dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, itu sebuah penyembahan yang harum kepada Tuhan. Motivasi, di situ kuncinya. Wanita ini tidak melakukan pengorbanan gila-gilaan. Karena 300 dinar dipecahkan satu kali, itu gila-gilaan. Saudara bisa bayangkan, sejumlah itu bisa mentraktir ribuan orang. Bukankah itu uang yang gila-gilaan? Pengorbanan yang gila-gilaan. Tapi Tuhan tahu hatinya mengasihi Tuhan. Bisakah kita juga mengasihi Tuhan seperti wanita itu? Tidak peduli tentang harga dirinya. Karena dia menyeka dengan rambutnya. Dia menyeka ujung kaki Yesus sesudah diurapi dengan rambutnya. Rambut bicara kemuliaan. Untuk menyeka kaki Yesus, dia harus berlutut, dia harus sujud. Dia merendahkan diri. Ketika kita menyembah Tuhan, berbakti Tuhan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi ketika Yudas menegurnya karena gusar, kemudian tidak lama kemudian Alkitab mencatat, Yudas pergi kepada pemimpin agama sesudah peristiwa persiapan kematian Yesus ini. Kemudian dia pergi kepada imam-imam kepala dan berunding, bagaimana kalau aku serahkan guruku? Apakah Yudas yang gusar dengan uang yang dibelanjakan, ditumpahkan dengan gila-gilaan itu memicu rasa jengkelnya? Karena dia sangat marah pasti. Tapi dia bukan marah karena pemborosan itu untuk Tuhan. Karena uang yang begitu banyak kalau dijual, kalau minyak wangi itu dijual 300 dinar, dialah yang akan mengelolanya. Jadi rasa amarah seperti ini membuat dia menjual Tuhan. Tapi kita juga bisa dapati motivasi yang lain dalam hidup Yudas ketika dia menjual Yesus. Bagaimana mungkin orang yang sudah dipilih Tuhan, hidup bersama Tuhan 3 tahun, siang malam kemana saja bisa hidup. Jadi kalau Anda berkata,
tinggal dekat dengan Tuhan adalah sebuah jaminan. Maka itu harus diperjuangkan dengan sikap konsisten setiap waktu. Karena manusia mudah tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Dia telah mendengar ajaran Yesus. Dia telah menyaksikan semua mujizat yang Yesus lakukan. Kurang apa? Dia melihat lebih banyak dari apa yang kita lihat. Dia mengalami apa yang tidak pernah dialami oleh banyak orang kecuali 12 murid itu. Dia dipercaya Tuhan untuk melayani sebagai bendahara dalam tim pelayanan ini. Kurang apa? Kadang-kadang orang berkata dia kecewa tinggalkan Tuhan karena kurang ini, kurang ini. Sebetulnya hanya satu saja, kurang tahu berterima kasih. Kalau orang undur dari Tuhan setelah mengalami kebaikan Tuhan, saya kecewa di pelayanan, saya kecewa di kepanitiaan, saya kecewa dengan jemaat, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan dan sebagainya dengan Tuhan. Sebetulnya orang seperti ini harus belajar mengingatkan diri. Belajar bersyukur. Apa yang dialami Yudas tidak dialami oleh semua orang. Hanya satu bendahara dalam tim pelayanan ini. Dan Tuhan percayakan dia. Tapi apakah orang yang dipercaya Tuhan ini adalah orang yang tahu bersyukur? Tidak. Ketika kesempatan untuk mengelola uang 300 dinar dari hasil minyak itu lewat begitu saja, ada sesuatu yang menyala dalam hatinya. Sehingga dia mendekati para ahli Taurat dan memberikan jalan untuk menjual gurunya. Yudas adalah gambaran orang yang menyesal karena mengabaikan teguran dari hati nurani. Karena mustahil hati nurani tidak menegur dia. Mustahil Roh Kudus tidak menegur dia. Betul? Dia mendengar 3 tahun secara intens menjadi murid Tuhan. Dia tidak hanya hadir di gereja, di ruang kelas, tapi hidup bersama dengan Tuhan siang dan malam. Karena inilah pola pendidikan orang Yahudi. Para rabi atau guru itu memilih murid-muridnya dan membagi ilmunya, juga membagi hidupnya. Sangat dekat dengan Tuhan. Tinggal dalam lingkaran yang terdekat dari 12 murid itu. Tapi dia lebih mengasihi uang. Dia menjual jiwanya demi sejumlah uang. Sehingga wajar kalau Tuhan satu hari mengingatkan kepada kita semua. Kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mammon. Pagi ini sadari, tidak jarang dalam hidup orang Kristen ada bibit seperti yang menguasai hati Yudas. Cintakan uang. Apakah kita tidak boleh cari uang? Bukan. Tapi uang harus jadi hamba. Saudara lihat waktu dia dapat 30 keping uang perak. Dia bisa beli ladang, dia bisa beli lembu, sapi, dia bisa beli budak-budaknya. Dia jadi kaya raya seketika. Tapi apakah dia bahagia? Kita baca Alkitab. Uang yang diperolehnya dengan cara yang salah ini tidak membuat dia bahagia. Sesudah dia sadar tindakannya salah, dia menyesal, dia pergi lagi kepada imam besar dan berkata, aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Aku sungguh-sungguh menyesal. Tapi apa kata mereka? Itu urusanmu. Ungkapan penyesalannya membuat dia melemparkan 30 keping uang perak. Uang yang tadinya ada di tangan dia yang bisa membuat dia jadi kaya raya, sekarang tidak berarti. Saudara, kalau ada orang mengejar uang dengan cara yang salah dan beranggapan kalau aku dapat uang banyak aku akan bahagia, ingatlah kisah ini. Amin. Mau anggukkan kepala saudara? Ya. Kalau ada orang beranggapan aku akan mengejar uang apapun caranya, ingatlah kisah ini. Uang yang diperoleh dengan cara melanggar hati nurani yang mengingatkannya membuat Yudas tidak bahagia. Dia lemparkan uang itu. Tapi ini penyesalan yang sudah sangat terlambat. Kematian telah menutup kesempatan untuknya.
Kalau orang-orang di zaman Nuh, Tuhan sendiri yang menutupnya. Tuhan menutup pintu itu. Kasih karunia Allah itu tidak terbatas. Tapi umur hidup kita terbatas, saudara. Kasih Allah itu seluas samudra, setinggi cakrawala, dan seterusnya. Tidak terbatas. Tapi hidup kita terbatas. Waktu kita terbatas. Keadilan Allah membatasinya. Sehingga ketika kita melampaui dan menyentuh keadilannya, itulah ketika Tuhan menutup pintu anugerah, pintu bahtera. Sehingga bahkan Nuh pun tidak bisa menolong orang-orang itu. Nuh tidak mungkin mengulurkan tali dan berkata naiklah meskipun sudah terlambat. Nuh tidak bisa membongkar pintu itu karena Alkitab berkata Tuhan sudah menutup pintu itu. Kalau seorang berhadapan dengan Tuhan sebagai lawan, itu mengerikan, saudara. Ketika Yudas kemudian berpikir tidak ada lagi gunanya semua, dia menyelesaikan dengan cara yang salah. Dia bunuh diri. Sampai di titik ini bisa menjadi diskusi teologis yang panjang. Tapi kita berhenti di sini saja. Karena Yudaslah yang membuat keputusan untuk bunuh diri. Kalau Anda bertanya kepada saya, kalau Yudas tidak mati dan dia menyesal, Tuhan bisa mengampuni enggak? Saya yakin Tuhan bisa mengampuninya. Tapi penyesalan yang begitu dalam membuat Yudas membuat keputusan yang salah. Karena iblis mencengkeram seorang dan tidak akan melepaskannya. Seorang yang sudah dipakai menjadi alat iblis tidak mudah kembali. Jadi hati-hati bermain dengan ikatan dan jerat iblis. Karena kita sulit untuk kembali meskipun Tuhan menyediakan pengampunan. Itu juga pengalaman Simson. Berkali-kali dia bermain-main. Dan ketika satu hari sungguh-sungguh dia diikat setelah rambutnya dicukur, dia tidak berdaya lagi. Sebelumnya selalu dia lolos. Dia berpikir seperti yang sudah-sudah, Tuhan akan kasih aku kekuatan. Tapi kali itu Tuhan tinggalkan dia. Saul pernah mengalaminya. Lihatlah orang-orang yang ditinggalkan Tuhan adalah orang-orang yang bermain-main dalam garis yang sangat berbahaya. Jangan membiarkan kebebasan kita bermain-main di area yang berbahaya. Ini juga sebuah kesempatan yang langka dalam pengadilan yang diberikan kepada Paulus setelah dia dipenjara. Paulus kemudian diperhadapkan dengan Raja Agripa. Istrinya adalah cucu atau cicit dari Herodes yang berusaha membunuh Yesus. Istrinya itu Drusilla kali ya. Ketika Paulus kemudian menyampaikan pembelaan imannya, apa kata dia? Agripa, mari kita baca Kisah Rasul 26 ayat 28. Ayat 27 dulu saya baca. Kisah Rasul 26-27. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Agripa itu orang Yahudi, saudara, tapi istrinya orang Roma. Tapi dia punya kebangsaan kewarganegaraan Romawi juga. Jadi orang bisa punya dua warga negara di zaman itu seperti juga Paulus. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir, ya, hampir saja. Kemudian mereka bubar. Kemudian di perjalanan keluar dari gedung pengadilan itu, ayat 32 kita baca. Orang, kata Agripa kepada Festus, Festus ini gubernur
wakil dari Romawi. Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Jadi sementara ketika dia berkata, Paulus, hampir-hampir saja kau yakinkan aku jadi orang Kristen. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang yang percaya kepada apa yang kau percaya. Dan sebelum sampai ke istananya kembali, sementara berjalan keluar, dia berkata kepada wali negeri, orang ini tidak melakukan yang jahat. Sebetulnya bisa lepas, tapi karena dia sudah naik banding kepada kaisar, dia harus dibawa kepada kaisar. Jadi secara singkat kita berkata, Agripa mengerti, Agripa memahami, dan Agripa meyakini Paulus tidak bersalah karena imannya. Tapi apakah dia percaya kepada berita Paulus? Itu masalahnya. Bisa saja di perjalanan pulang dia berpikir, satu hari nanti aku jadi percaya setelah aku pensiun. Ya kan? Sekarang sebagai raja wilayah pasti rasanya sulit. Identitasnya, posisinya, statusnya pasti menghalangi dia untuk menjadi murid Yesus. Saudara, kadang-kadang orang merasa gengsi menjadi murid Yesus. Apalagi di zaman itu. Karena murid Yesus identik dengan orang yang dianggap sesat. Orang Yahudi menghembuskan dusta terus menerus. Pemimpin-pemimpin agama berkata murid-muridnya lah yang mengambil mayat Yesus. Jadi ada bahaya besar kalau orang selalu berpikir tentang satu hari nanti. Kalau sudah tua, kalau sudah pensiun. So, setan bisa menyarankan kepada Anda untuk menunggu sedikit lagi. Iblis tahu bahwa ia akan mendapatkan jiwamu jika Anda menunda keselamatanmu. Semakin lama orang menunda untuk berbuat yang paling tepat, untuk bertobat dan serahkan hidupnya, semakin banyak peluang iblis menangkap dan merebut jiwa orang itu. Kalau di masa muda Anda mengulur-ngulur waktu, di masa tua pun Anda mengulur-ulur waktu, di masa sehat Anda masih mau ulur-ulur waktu untuk bertobat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, meskipun sudah ke gereja, maka semakin besar peluang untuk dia mendapatkan jiwa orang itu. Karenanya Ibrani pasal 3 berkata, pada hari engkau mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Karena bisa masuk angin keputusan kita, saudara. Ya, kalau kita hari ini diingatkan Tuhan untuk sungguh-sungguh dengan Dia, mengasihi Dia lebih dari semua, dan kemudian keluar dari pintu gereja, Anda lupakan itu semua, itu bisa masuk angin, saudara. Anda tidak lagi menganggap itu penting. Orang yang mendengar khotbah kadang-kadang dengan penuh perhatian bisa terharu, tidak sedikit orang meneteskan air matanya. Namun kemudian mereka bisa melupakan Tuhan dan keselamatan kekal jiwanya. Kalau sudah cerita makan, minum, acara hari ini, dan pekerjaan besok dan seterusnya, orang bisa lupa komitmennya dengan Tuhan. Keselamatan kekal menjadi sepertinya hanya urusan waktu di gereja, di hari Minggu. Tapi hari yang lain kita tidak lagi mau membayar waktu untuk Tuhan. Jadi perhatikan, entahkah Kain atau manusia di zaman Nuh, ataupun Raja Agripa dan istrinya Drusilla. Karena dalam catatan Yosefus, sejarawan yang hidup pada abad yang sama, dia mencatat akhirnya Drusilla mati ketika gunung meletus dan tidak sempat melarikan diri di tengah hujan abu itu. Saudara, belajar dari orang-orang yang gagal di ujung hidupnya akan memberikan kita sebuah pengalaman yang penting tanpa kita harus melewati atau mengalaminya. Orang-orang seperti ini sangat terlambat untuk selamanya. Jadi jangan mengikuti mereka. Yang sepakat katakan amin, saudara. Jalani hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Simpulan sederhananya, rangkumannya adalah jangan remehkan Tuhan dan tegurannya. Jangan tolak kesempatan yang Tuhan beri. Jangan abaikan teguran hati nurani yang dipakai Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan kita. Jangan bersikap nanti saja, nanti saja, nanti saja. Karena nanti bukan punya kita. Punya kita adalah hari ini.
Setuju Bapak Ibu? Nanti itu urusan Tuhan, kita nggak tahu. Banyak orang salah membuat keputusan karena mendasarkannya nanti saja, tunggu aku sudah tua, nanti saja tunggu aku tidak repot. Kapan manusia tidak repot? Waktu dia bujangan dia repot, waktu dia sudah berkeluarga dia makin repot, waktu dia punya anak satu masih repot. Apa tambah repot? Tambah repot. 2-3 anaknya tambah repot. Kalau dia sudah punya cucu lagi repot enggak? Ternyata masih banyak nenek-nenek yang repot dengan cucunya. Karena emaknya, bapaknya pergi liburan 10 hari. Tinggalin sama siapa anakmu? Masih ada neneknya. Nenek pun bisa repot, kakek pun bisa repot. Sampai mati kita akan repot kalau kita tidak menyiapkan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak jadi orang tua yang tidak bertanggung jawab, tapi semua harus dikelola dengan baik. Repot cari uang, sesudah tua, sudah hidup mapan juga. Kenapa sibuk? Cari uang. Kenapa tidak cari Tuhan lebih besar porsinya? Saudara, mari seimbang dalam hidup. Kita hidup dalam tubuh jasmani yang terbatas. Efesus pasal 5 kita baca ayat ini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena pada masa ini adalah masa yang jahat. Janganlah bodoh, tapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Anda harus menyelidiki, mencari tahu apa yang Tuhan mau. Meskipun Alkitab secara garis besar memberikan panduan, tapi secara khusus tiap-tiap kita punya rancangan Allah yang tidak sama. Mari kita berdiri, mari kita berkata, Tuhan, kalau saya masih hidup hari ini, saya ingin menjadikan hari ini sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan kebenaran dan kehendak-Mu. Sehari demi sehari kita hidup bersama Tuhan, supaya di ujung jalan tidak ada satu orang pun yang menyesali langkah hidupnya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkatakan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
mengajak setiap saudara merenungkan perjalanan hidup yang singkat dan terbatas. Dalam pengembaraan di bumi ini, carilah kehendak Allah dan lakukanlah. Tiap-tiap hari hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Jadilah berkat dalam rancangan dan kehendak-Nya bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu. Bawa terangmu di dunia kerjamu, bawa terang Allah dalam pergaulanmu. Jadilah saksi baginya. Sementara itu engkau harus melekatkan jiwamu, mencenderungkan hatimu senantiasa kepada Tuhan. Pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan, terimalah peringatan Tuhan dengan lemah lembut. Bapa, ini doa kami di pagi hari ini. Kami sadar Engkau memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, supaya kami menjalani kehidupan sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, oleh firman-Mu yang tiap waktu kami dengarkan. Biarlah itu menjadi sebuah kegiatan yang rutin dalam hidup kami, bersekutu dengan Tuhan, melakukan semua tugas kami dalam keterikatan hati kepada Tuhan, supaya kasih kami kepada Tuhan tidak tergantikan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Berkati setiap pria dan wanita, berkati anak-anak sampai orang dewasa. Kami semua ya Tuhan, kami minta Engkau terus menuntun kami selangkah demi selangkah, sehari demi sehari dalam hidup ini, sehingga rancangan-Mu yang kekal boleh tergenapi di dalam kami. Lepaskan kami dari segala keterikatan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Lepaskan kami dari segala kecintaan yang membuat kami tidak mencintai Tuhan lebih dari semua. Tuhan, ampuni kami, tolonglah kami, supaya Engkau tetap yang terutama dalam hidup kami. Ini doa hamba bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kami semua yang berbakti kepada Tuhan. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Demikian persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan khusus kami, biarlah itu pun menyukakan hati Tuhan. Bukan seperti persembahan seorang Kain, tapi biarlah kami mempersembahkan hidup kami, ibadah kami, semuanya sebagai sebuah penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehari demi sehari menolong kita, memampukan kita untuk menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan sampai di nafas terakhir hidup kita, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di langit yang baru dan bumi yang baru. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.